Halo Fitmania, saya Joko Afu, biasa dipanggil nama JP, Jo atau JP. Kali ini kita akan membahas materi yang berjudul apa itu defisit kalori dalam diet. Perlukah kita melakukan defisit kalori? Yuk kita lihat apa sih defisit kalori yang sering dicari-cari atau dilakukan oleh para pelaku diet dan fitness. Kita simak cara kerja keseimbangan energi, ya, yang disebut istilah kerennya adalah energy balance. Ya, penasaran nggak seperti saya? Kita lihat keseimbangan energi itu dikenal dengan istilah kerennya adalah energy balance. Jadi ada dua variabel di dalam keseimbangan energi, yaitu kalori masuk atau energi masuk dan kalori keluar atau energi keluar. Jadi formula keseimbangan energi ini merupakan adalah sebuah satu keseimbangan. Kita tahu itu bahwa keseimbangan itu adalah seimbang, terjadi keseimbangan. Kalori masuknya berupa dengan food intake atau asupan makanan, dan kalori keluar itu berupa aktivitas fisik, basal metabolic atau rest metabolic rate, ya, yaitu pada saat jantung berdetak, liver bekerja, ginjal bekerja, usus lambung bekerja, otak kita bekerja, itu membutuhkan kalori, ya. Dan ada lagi namanya TEF, itu total. TEF ini adalah aktivitas di luar aktivitas non fisik tepatnya, ya, atau disebut dengan termogenesis, ya, termogenesis, pembakaran pada saat makanan dicerna, ya. Supaya bisa defisit kalori, kita perlu mengurangi kalori yang masuk, ya. Biasanya banyakkan pelaku diet atau fitness melakukan defisit kalori, yaitu mengurangi kalori yang masuk. Nah, kita berharap tubuh memakai lemak tubuh untuk menutup kekurangan energi, sehingga keseimbangan energinya tercapai. Kalori yang masuk, ya. Jadi biasanya ini kalori masuk dikeluarin, dan kalori dasar aktivitas dan latihan semuanya ini lebih besar daripada kalori masuk, sehingga perbedaannya, marginnya yang terjadi ini akan menggunakan lemak di dalam tubuh, ya. Dari studi, cara ini memang memberikan hasil berat badan turun, ya. Bahkan hampir setiap orang yang memulai diet di awal, ya, pertama kali mencoba diet, itu mereka bisa merasakan berat badannya ada turun, ya. Defisit kalori ini lalu dipakai dan diandalkan di dalam diandalkan oleh setiap pelaku diet. Bahkan hampir setiap diet menggunakan metode defisit kalori ini sebagai gold standard atau standar emas, ya. Jadi kemudian mereka memberikan satu istilah quote, itu setiap 3.500 kalori yang dibakar atau berkurang dipercaya dapat menurunkan 450 gram lemak, ya, lemak tubuh. Nah, teori ini memakai asumsi di mana variabel energi yang keluar atau kalori yang keluar tetap sama dan tidak terpengaruh oleh pengurangan kalori yang masuk atau penambahan kalori masuk, ya. Dalam hal ini defisit kalori, ya, pengurangan kalori masuk, ya. Apakah asumsi ini benar? Kita lihat berdasarkan studi, ya. Kenapa 95% yang hanya mengandalkan defisit kalori ternyata gagal total atau gatot, ya. Di dalam studi, salah satu studi restriction kalori atau defisit kalori September 2015 diikuti oleh 32 peserta yang sehat berusia 20 sampai 37 tahun, dan studi ini berdurasi selama 6 minggu. Pembagian 6 minggu ini adalah minggu pertama dilakukan surplus kalori dengan kalori masuk mencapai 4.000 kalori. Terlihat berat badannya naik 1,8 kilo, berat lemak naik 0,8 kilo, dan bobot murni naik 1 kilo. Arti bobot murni di sini adalah berat badan di luar lemak, ya, tidak termasuk lemaknya. Atau istilah kerennya adalah fat free mass atau lean body mass. Nah, kemudian diikuti oleh defisit kalori selama 3 minggu, di mana kalori yang masuk hanya mencapai 1.350 kalori. Nah, lihat, berarti terjadi berat badan penurunan, berhasil menurunkan 6 kilo selama 3 minggu ini. Namun dari 6 kilo ini ternyata 2,6 kilonya adalah lemak. Kemudian sisa 3,4 kilo adalah bobot murni. Bobot murni berarti bisa otot, bisa organ, penyusutan organ, air, dan sebagainya. Nah, kemudian
diikuti lagi surplus 2 minggu dengan 4.000 kalori lagi, dan terjadi penambahan berat badan 3,5 kg, dan lemaknya bertambah 1,2, dan bobot murni bertambah 2,3 kg. Nah, bisa terlihat bahwa pada saat defisit 3 minggu ini, bobot murninya bisa berkurang begitu banyak, 3,4 kg. Ya, itu berarti ototnya ada menjadi cukup banyak. Jadi dalam studi ini kalori keluar ternyata ikut turun ya saat sesi defisit kalori. Nah, turun saat defisit. Jadi pada saat pembagian 6 minggu ini lihat REE ya, itu rest energy expenditure, yaitu metabolisme dasar tubuh, terlihat dari pada saat surplus 1946 kalori dan pada saat defisit berkurang menjadi 1720 kalori. Padahal baru defisit 3 minggu. Kemudian pada saat surplus lagi, kalori keluarnya ikut naik lagi 1924 ya. Dan terjadi penurunan pada termogenesis. Adaptif termogenesisnya adalah produksi panas tubuh di dalam. Jadi tubuh mengurangi metabolisme. Ya. Ini karena defisit kalori ada memberikan efek kondisi adaptasi metabolik. Metabolisme tubuh ikut mulai beradaptasi dengan menurunkan kalori keluar atau energi keluar. Jadi kesimpulannya adalah bila kita kurangi 500 kalori masuk, tubuh otomatis menurunkan 200 sampai 500 kalori keluar. Tergantung seberapa lama durasi Anda melakukan defisit kalori tersebut. Jadi dia akan turun bertahap, bukan turun langsung, turun bertahap, kemudian sehingga terjadi adaptasi metabolik ini. Nah, menurut Anda bagaimana supaya metabolisme tidak turun saat kita melakukan diet? Yuk, berikan komentar di bawah, ya. Bagaimana caranya? Saya tunggu komentar kalian. Semoga ini bermanfaat. Setujukah Anda bahwa investasi yang terbaik adalah investasi terhadap diri kita sendiri? Nah, semua ini karena kita yang bisa menikmatinya, bukan orang lain. Kita nggak mungkin menyuruh orang melakukan push up atau membayar orang melakukan push up, kita yang mendapatkan ototnya. Dan semua ini bisa dimulai dari kesehatan tubuh. Memang kesehatan bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Selain itu, kekuatan dan kesehatan mental kita ternyata dipengaruhi oleh kekuatan fisik kita. Jadi kita harus melatih fisik kita supaya kita bisa mengatasi segala tantangan dalam hidup kita. Saya Joko Afu bersama Bidara Genet. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Bidara Genet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam cerdas fitness, saya JP.